bahan baku. Bagaimana cara identifikasi pemasok utama kecambah, tanah, pupuk, dan polybag, serta strategi menjaga kualitas dan ketepatan waktu pasokan bahan-bahan tersebut? Untuk dari ini ya, dari kecambah kita kan pesannya dari Sriwijaya, kita fokus ke Sriwijaya, nggak ada yang lain ya. Jadi kita pesen dulu lewat OSS tuh, untuk rencana penanaman itu kita masuknya dari Sriwijaya. Untuk datangnya itu kan nggak bisa kita asal-asalan gitu, maunya hari ini harus datang, minggu depan harus datang gitu, nggak bisa. Kita butuh buat rencana dulu untuk pengadaan bibit, rencana tahun ini kapan datangnya gitu. Untuk polybag atau pestisida yang lain itu kan kita kebetulan ada langganan toko di salah satu di Kota Bengkulu. Jadi misalnya kita butuh polybag, butuh racun, biasanya diantar langsung ke sini gitu. Kalau untuk tanahnya sendiri, kalau enggak kita memanfaatkan tanah di lingkungan kita di sini, kita pesan dari luar. Kayak mobil yang trukan itu kan, nanti kan timbul timbul surat jalannya bahwa itu memang resmi kita beli tanah di tempat sana gitu. Yang kedua itu tentang efisiensi produksi pembibitan. Untuk tentang proses internal pembibitan, pengaturan kualitas bibit, dan upaya untuk meningkatkan efisiensi biaya serta tenaga kerja itu gimana? Untuk peningkatan ini ya, kualitas itu yang pertama kita jaga pemupukannya, terus peracunan hamanya, terus penyemprotan gulmanya itu memang udah kita jadwalkan. Kayak ini pupuk ya, pupuk itu dalam 2 minggu itu kan kita bentuk curah tuh kalau masih kecil, 2 minggu sekali harus tuh, memang terjadwal. Untuk tenaga kerja kayak efisiensi ya, tenaga kerja misalnya hari hujan seharian itu kita usahakan biasanya, karena merumput juga nggak bisa, kerja apa-apa nggak bisa, itu aja. Terus untuk poin yang ketiga itu tentang strategi saluran distribusi. Untuk cara pengiriman bibit ke pelanggan itu langsung, penyalur, atau distributor. Terus kriteria pemilihan mitra dan jasa pengiriman, serta upaya menjaga kondisi bibit saat tiba itu gimana? Biasanya kita langsung. Untuk melalui distribusi atau penyalur ya adalah sedikit ya kan, tapi rata-rata petani kita kan target ini petani yang datang ke sini sendiri, cari bibit, memilih jenis apa yang mau mereka ini kan. Jadi mereka yang datang sendiri, kadang-kadang juga kan mereka udah pesan bibitnya, terus ambilnya juga mereka sendiri gitu. Kalau untuk kita distribusi langsung, misal pengantarannya langsung ke sana, itu tergantung dari konsumennya lagi, balik lagi ke konsumen. Terus untuk poin yang keempat itu kerjasama dengan penyalur atau pengecer. Bagaimana cara Bapak fokus pada identifikasi mitra penjualan bibit, model kerjasama, serta frekuensi komunikasi untuk menjamin ketersediaan produk? Yang pertama dulu ya, kesediaan produk itu kita kan dari kedatangan kecambah itu udah ada yang pesan. Jadi selama itu belum keluar label, itu udah kita data siapa yang mau beli. Terus untuk ini kan kita terbatas nih bibit, nggak overload kan, nggak sampai berlebihan banyak. Kita memang terbatas, jadi nggak bisa ibaratnya memastikan stok kita sekian masih bisa dijual. Rata-rata memang udah dipesan. Misalnya kita datang cuma dapat 20.000. Nah, jadi dari awal datangnya itu udah dipesan. Jadi
emang udah kita catat, setelah keluar lebar baru kita kabarin lagi yang pesan tadi. Kalau lebih dari 2 minggu setelah keluar label itu, kita alihkan ke pembeli yang mau yang lain gitu. Terus untuk poin yang kelima itu tentang pemahaman konsumen dan umpan balik. Bagaimana cara menggali target pembeli utama dan cara memahami kebutuhan serta jadwal tanam mereka, serta mekanisme penerimaan masukan atau keluhan pelanggan. Nah itu kita nggak bisa menyesuaikan petani itu maunya kapan gitu. Lahannya udah siap misalnya, bibit kita nggak bisa misalnya ini harus siap dalam 2 minggu, nggak bisa. Otomatis petani yang bakal menyesuaikan sama kita. Misalnya bibit kita baru datang tuh, benih kita baru datang, terus ya lahannya udah siap gitu, mereka mau bibit memang dari kita gitu, ya otomatis petaninya sendiri yang mengikuti kita gitu. Nggak bisa langsung aku petani, aku nih misalnya petani, lahanku udah siap, pokoknya hari ini aku mau tanam. Kan menyesuaikan juga dulu, bibitnya belum besar, lebarnya belum keluar, terus pengawasan yang dilalui kita juga ini apa tuh, ada jadwalnya gitu. Terus untuk yang poin keenam itu pemilihan dan biaya transportasi. Untuk alat transportasi yang sering digunakan itu apa? Dan pertimbangan dalam memilih jenis transportasi yang paling cocok, serta dampak biaya transportasi terhadap keputusan. Kita kan melalui jalur darat nih. Jalur darat otomatis karena kita mengutamakan di sekitar kita dulu, belum ke keluar provinsi, belum masih mencukupi di daerah kita dulu kan. Rata-rata ini kan tanaman kita gede tuh, hampir 1 meteran, berarti rata-rata kalau jumlahnya sedikit kita pakai pickup. Kalau jumlahnya di atas, misalnya di atas 200 udah sampai 500-an, itu otomatis pakai truk. Terus untuk poin yang ketujuh itu tentang tantangan utama dalam transportasi. Cara mengatasi kendala pengiriman, contohnya kalau cuaca, jalan, jarak, infrastruktur, bibit yang rusak atau hilang selama perjalanan itu gimana? Ini kalau untuk dalam pengiriman itu kan ada antara dua ya, petaninya datang langsung sini bawa mobil sendiri, sama kita petaninya minta kita yang mengantarkannya. Itu kan kalau petaninya minta kita yang antar, berarti kita tanggung jawab full sampai ke ini, ke lokasi. Biasanya kita kalau yang kita antar ya, itu sampai mobil bisa, nggak sampai ke misalnya lokasi ini, bapak ini di dusun sana dalam ya kan, nggak bisa mobil, ya otomatis kita cuma sebatas mobil bisa aja gitu. Untuk kehilangan di jalan itu kan pakai jasa kita tuh, otomatis kita yang tanggung jawab. Tapi kalau petaninya langsung ngambil ke sini, itu kita memfasilitasinya cuman pokoknya di atas mobil atau truk yang ada sampai di sini yang dibawa petani, itu aja. Kalau misalnya nanti patah atau mobilnya kebalik, itu enggak tanggung jawab kita ya. Terus untuk poin yang ke-8 itu tentang pemanfaatan teknologi dan inovasi. Apakah ada penggunaan teknologi kayak Excel, GPS, atau aplikasi untuk manajemen stok dan pengiriman, serta rencana inovasi baru, sistem pesan atau pelacakan online? Apakah ada juga inovasi lain yang abang kembangkan selain yang disebutkan? Untuk sementara, untuk petani atau pelanggan kita ya, untuk mengetahui lokasi kita melalui ya, biasa ya, pakai GPS dari depan sana kita buat dulu lokasi, kita sebar untuk mereka tahu, supaya mereka tahu kan lokasi kita di sini. Kalau untuk penjualan kita melalui sosial media paling WA, terus Facebook. Kalau untuk yang lain belum ya. Untuk
solusi yang kami kembangkan kayaknya nggak ada. Poin yang ke-9 itu penjadwalan dan pengaturan rute pengiriman. Bagaimana proses mengatur jadwal agar pengiriman tepat waktu, strategi optimasi rute, lebih hemat atau cepat, dan penyesuaian pengiriman saat terjadi fluktuasi permintaan atau musim panen. Gimana? Udah aku bilang tadi kan bahwasanya petani, kita nggak bisa menyimbangi petani gitu. Musim tanam mereka sekarang kita belum siap bibit, gitu kan. Berarti mereka yang menyesuaikan. Bibit kita siap salur, berarti petani udah siap menampung, walaupun lahannya mereka ini apa tuh udah siap atau gimana kan belum siap. Pokoknya mereka pesan kirim kalau udah ada labelnya gitu. Enggak kita menyesuaikan enggak gitu. Terus untuk poin yang ke-10 itu tentang kualitas pengiriman dan kepuasan pelanggan. Bagaimana cara menjamin bibit tiba dalam kondisi baik, kebijakan pergantian kompensasi jika terjadi kerusakan, dan seberapa besar faktor pengiriman mempengaruhi kepuasan pembeli. Oh, itu sebenarnya kalau sudah bilang tadi, kalau petaninya sendiri yang datang kita tanggung jawab sampai ke mobil saja. Jadi kalau kita yang mengatakan supaya puas ya, misalnya ada yang patah itu kita ganti 100% ya, kita kan mereka pakai jasa kita, bibit dari kita, otomatis kita tanggung jawab full 100%. Tapi kalau petaninya sendiri yang ngambil, ya siapa tahu jaraknya dari jalan aspal yang bisa mobil masuk ke dalamnya lagi kan, jalannya memang medannya jelek, nah itu kita nggak tanggung jawab karena petaninya datang langsung ke sini untuk ambil bibit. Baiklah, terima kasih Bapak, itu saja.